Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Masruro. Saya dari kelas MJ401. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPUD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas terstruktur, yakni menganalisa kondisi kemiskinan dan pengangguran di era digital. Langsung saja, yang pertama yaitu data kemiskinan terkini menurut BPS. Data kemiskinan terkini dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang dirilis pada Maret 2024. Yakni persentase kemiskinan nasional tercatat 9,3%. Jika dihitung dalam jumlah orang, itu berarti sekitar 25,22 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian garis kemiskinan sendiri ditetapkan sebesar 582.932 ribu rupiah per kapita per bulan. Artinya seorang yang mengeluarkan kurang dari angka itu untuk makanan dan non-makanan per bulan dikategorikan miskin. Yang menarik, kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79%, jauh lebih tinggi dibanding perkotaan yang hanya 7,9%. Kemudian ini menunjukkan kesenjangan struktural antara desa dan kota masih menjadi tantangan utama. Yang terakhir, laju penurunan kemiskinan pasca pandemi hanya sekitar 0,1% per tahun, yang berarti sangat lambat dibandingkan periode sebelumnya. Selanjutnya, data pengangguran terkini pada bulan Agustus 2024. Yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT mencapai 4,91% yang secara absolut berarti sekitar 7,2 juta orang angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah angka setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi masih ingin bekerja lebih banyak. Angkanya 8,47% atau sekitar 10,5 juta orang. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa banyak orang yang sebenarnya bekerja, tetapi pendapatannya tidak mencukupi karena jam kerja rendah. Kelompok usia muda usia 15 hingga 24 tahun paling bertampak dengan tingkat pengangguran yaitu 18,3%. Satu fakta menarik dan memprihatinkan, lulusan sekolah menengah kejuruan justru memiliki tingkat pengangguran tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain, yaitu 9,8%. Ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kurikulum vokasi dengan kebutuhan industri digital saat ini. Selanjutnya ada teori kemiskinan. Dua teori kemiskinan yaitu lingkaran setan kemiskinan dari North tahun 1953 dan kemiskinan digital dari Worcestershire tahun 2004. Yang pertama, lingkaran setan kemiskinan dari North tahun 1953. Teori ini menjelaskan bahwa kemiskinan menyebabkan rendahnya tabungan yang berakibat pada rendahnya investasi. Investasi rendah menyebabkan produktivitas rendah yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan rendah dan kemiskinan lagi. Ini adalah lingkaran setan yang sulit diputus. Yang kedua, kemiskinan digital dari Worcestershire tahun 2004. Teori ini mengatakan bahwa di abad ke-21, kurangnya akses terhadap internet dan perangkat digital menjadi perangkap kemiskinan baru. Jika ditetapkan di Indonesia, desa yang tidak punya akses internet tidak bisa mengikuti pelatihan online, tidak bisa berjualan secara daring, dan tidak bisa mengakses bantuan sosial digital. Akibatnya mereka semakin tertinggal.
Kemudian ada pun teori pengangguran di era digital. Yang pertama, technological unemployment dari ekonom John Maynard Keynes pada tahun 1930. Keynes memperingatkan bahwa teknologi dapat menggantikan lebih banyak pekerjaan daripada yang bisa diciptakan dalam jangka pendek. Ini terbukti sekarang, misalnya kasir digantikan mesin otomatis. Yang kedua, job polarization teori dari David Autor tahun 2015. Teori ini menjelaskan bahwa pasar kerja terpolarisasi. Pekerjaan dengan keterampilan menengah seperti administrasi dan kasir semakin hilang. Sementara itu, pekerjaan dengan keterampilan tinggi seperti analisis data tetap tumbuh dan pekerjaan dengan keterampilan rendah seperti driver online juga tumbuh. Yang hilang adalah pekerjaan menengah. Yang terakhir, Digital Labor Platform Theory dari Carl Labers tahun 2018. Teori ini menyoroti bahwa pekerjaan platform digital seperti Gojek dan Grab secara hukum berstatus mitra, bukan karyawan. Akibatnya, mereka tidak mendapatkan upah minimum, jaminan sosial, atau pesangon. Selanjutnya, yaitu realitas positif era digital. Berdasarkan data Kemenkop UKM per 30 Januari 2024, sebanyak 25,4 juta UMKM telah masuk ekosistem digital pada 2023, meningkat 22,35% dibanding tahun sebelumnya. Dari total 64,8 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 39% yang go digital, sehingga masih terdapat ruang akselerasi yang signifikan. Kemudian pemerintah menjalankan 4 strategi: sosialisasi manfaat digital, pendampingan pembuatan toko daring dan media sosial, pelatihan digital marketing, serta pembangunan infrastruktur internet di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Manfaat yang diperoleh UMKM meliputi perluasan jangkauan konsumen, efisiensi biaya pemasaran, percepatan transaksi, serta peningkatan omset. Data menunjukkan 66,28% UMKM mengalami kenaikan omset hingga 50%. 13,95% naik menjadi 51,75% dan hanya 11,63% yang tidak mengalami peningkatan. Sebagaimana ditegaskan Suhanto Pit, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, pendanaan teknologi digital merupakan keniscayaan bagi seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk dapat mengembangkan usahanya. Adapun realitas negatif kemiskinan digital, yaitu data BPS dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2024 menunjukkan bahwa masih ada 17 juta penduduk Indonesia yang sama sekali tidak memiliki akses internet. Mereka terkonsentrasi di daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Kemudian Indeks Inklusi Keuangan Digital yang dirilis OJK menunjukkan kesenjangan yang tajam. Di perkotaan indeksnya 82%, tetapi di pedesaan hanya 54%. Akhirnya ada kesenjangan 28%. Lebih memprihatinkan lagi, inklusi keuangan digital pada perempuan lebih rendah 12% dibanding laki-laki. Adapun faktor beragamnya, yaitu mulai dari literasi digital, kepemilikan ponsel, hingga norma sosial. Dampak dari eksklusi digital ini sangat serius. Mereka tidak bisa mengakses bantuan sosial digital, tidak bisa mengikuti pelatihan online, dan tidak bisa berjualan secara daring. Kemudian realitas negatif pekerja rentan. Fenomena lain yang tidak kalah penting adalah munculnya pekerja rentan di sektor platform digital. Yang pertama, berdasarkan data BPS dan LPEM Universitas Indonesia,
tahun 2024, jumlah setengah pengangguran mencapai 10,5 juta orang. Lalu mereka bekerja kurang dari 35 jam per minggu tetapi membutuhkan tambahan penghasilan. Survei terhadap pekerja platform digital mengungkapkan kondisi memprihatinkan. Lalu sekitar 68% pekerja platform bekerja lebih dari 50 jam per minggu, tetapi anehnya upah mereka masih di bawah upah minimum regional. Ini karena status mitra bukan karyawan sehingga mereka tidak dilindungi ketentuan upah minimum. Selanjutnya kemudian yaitu 72% dari mereka tidak memiliki BPJS ketenagakerjaan sehingga tidak ada jaminan kecelakaan kerja, hari tua atau kematian. Yang lebih ekstrim 85% tidak akan mendapat pesangon jika suatu saat akun mereka dinonaktifkan oleh perusahaan platform. Jadi, sektor digital yang tumbuh pesat justru menciptakan kerentanan ekonomi baru. Adapun evaluasi kebijakan pemerintah. Pemerintah sebenarnya sudah meluncurkan beberapa program, namun setelah dievaluasi, program-program tersebut memiliki kelemahan, yaitu program pertama adalah Kartu Pekerja. Hingga tahun 2025, program ini telah menjangkau 18,8 juta peserta dengan anggaran 5,6 triliun rupiah. Kelemahan utamanya adalah tingkat penempatan kerja setelah lulus pelatihan hanya 23%. Artinya sebagian besar peserta tidak mendapatkan pekerjaan baru. Kemudian program kedua adalah BP3TI atau BP3TI untuk digitalisasi desa. Program ini baru berhasil menjangkau 12.500 desa dari target 83.000 desa. Jadwalnya molor dan banyak desa masih blank spot. Program ketiga adalah PKH dan BLT digital yang menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat. Tetapi sering terjadi kegagalan verifikasi biometrik di daerah terpencil. Kesimpulan dari evaluasi ini adalah program-program pemerintah masih terfragmentasi dan kurang adaptif terhadap perubahan cepat di lanskap digital. Adapun resiko jangka menang, yang dimana jika tidak ada perbaikan kebijakan, Indonesia menghadapi tiga resiko besar di jangka menengah. Pertama, otomatisasi mengancam 23 juta pekerjaan berdasarkan laporan World Bank dan Bampenas tahun 2024. Pekerjaan kasir, administrasi perkantoran, dan operator pabrik tekstil paling berisiko hilang. Di sisi lain, hanya sekitar 9 juta pekerjaan digital baru yang memperkirakan tercipta. Jadi, ada selisih negatif 14 juta lapangan kerja. Yang kedua, resiko kedua adalah ketimpangan wilayah. Pulau Jawa dan Bali saat ini menyerap 78% dari seluruh pekerjaan digital di Indonesia. Sementara wilayah timur seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku sangat tertinggal. Yang ketiga, resikonya adalah ledakan angkatan kerja. Setiap tahun, Indonesia menambah 1,9 juta angkatan kerja baru, tetapi pertumbuhan lapangan kerja formal hanya sekitar 500 ribu per tahun. Kelebihan suplai ini akan masuk ke sektor informal atau menjadi pengangguran. Yang terakhir yaitu rekomendasi dan kesimpulan. Mengacu pada kerangka teoritis World-Chart 2004 tentang kemiskinan digital serta temuan World Bank dan Bappenas 2024, analisis ini merumuskan rekomendasi kebijakan dalam jangka pendek tahun 2025 sampai 2026 dengan jangka panjang 2027 sampai 2030. Rekomendasi jangka pendek berfokus pada Bridging the Access Gap melalui kuota internet gratis bagi 10 juta keluarga miskin, yaitu 6 triliun per tahun.
reformasi kartu pekerja berbasis real-time labor market information, perlindungan pekerja platform, upah per jam minimum, dan subsidi BPJS, serta akselerasi digital desa dengan BTS satelit untuk 20.000 desa. Rekomendasi jangka panjang berorientasi pada quality dan sustainability, pendirian 1.000 SMK, digital center berbasis mikro-kredensial, insentif insentif pajak 200% bagi perekrut lulusan digital, serta jaring pengaman sosial adaptif, kuota data perangkat, refurbished, dan telemedicine. Sebagai simpulan, analisis ini mengonfirmasi bahwa lambatnya penurunan kemiskinan nasional berkolerasi dengan tingginya eksklusi digital, sementara pengangguran struktural bertransformasi menjadi underemployment masif. Dengan demikian, kebijakan yang terintegrasi pada tiga pilar, yaitu keterampilan, akses, dan perlindungan, menjadi prasyarat mutlak bagi inklusi digital yang berkeadilan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.